kasih Pina Buns. Suara hujan itu kak. Iya, ini lagi hujan, tiba-tiba hujan deras. Kawaii. Kak nyanyi kak. Aduh, nggak tahu nyanyi apa. Aku nggak terlalu jago nyanyi. Aduh, ini kok kayaknya lebih ramai kalau live-nya itu malam kayak kemarin deh. Kayak jam berapa ya kemarin itu live? Jam 10 ya? jam 10 kalau nggak salah. Itu lebih ramai loh. Jadi tadi aku habis bikin konten untuk traktir sama yang untuk direct transfer juga. Apa namanya, FS sama VR FS sama VR. Lumayan banyak tadi VR-nya, tapi sayangnya pas aku mau bikin VR-nya tuh sudah hujan, jadi suaranya nanti kayak kecampur sama suara hujan deh. Ya tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Ini kayaknya kalau ditungguin juga bakal sampai malam deh hujannya. Biasanya kan sampai malam soalnya. Besok Senin sih. Tapi ngaruhnya gimana sih? apa lebih sudah tidur lebih awal atau gimana? Halo Meito sayang. Jadi apa saya mana yang ngomongnya? Oh iya, ngomongin VR tapi sudah terlanjur hujan. Rambutnya gitu ya tengahnya atau lupa digunting? Iya emang gini. Wah pasti nggak main Genshin. Kalau main Genshin atau sering lihat Genshin di TL ya pasti sudah familiar deh. Emang rambutnya gini. Oh iya, terus harusnya kan aku open FS sama VR lagi kan untuk batch berikutnya, tapi karena aku kewalahan minggu ini, terus masih banyak kerjaan yang harus dikejar, sama aku juga ikut bootcamp kan, jadi kayak akhirnya tuh makin padat gitu. Terus habis itu nanti aku minggu depan mau ke Jakarta juga, jadi makin padat gitu loh. Jadi kayak ya udah deh, nggak usah open FS sama VR dulu sampai agak lega gitu. Soalnya aku takutnya nanti kalau misalnya minggu depan tetap padat terus, nanti pas open FS sama VR yang sudah close, aku malah nggak ada waktu buat bikin kontennya. Jadi kayak aku putusin nggak usah dulu deh. Takutnya nanti kayak tiba-tiba harus di delay bikin kontennya karena ada urusan lain. Nggak tahu deh, pokoknya minggu ini jadwalku agak kacau. Aku sampai kewalahan dan agak stres gitu. Tapi oh iya, kostum Kumiku sudah sampai OTW ke rumahku. Jadi sudah sampai di Indonesia, tinggal OTW ke rumahku. Nah kayaknya nanti berikutnya aku open FS sama VR-nya Kokomi aja deh berikutnya. Kalau mau lihat full body cosplaynya apa? Sebentar ya. Sebentar. Ini guys, ini aku pakai petticoat sih, supaya apa ya, ini kan seharusnya tuh kayak nggak ada bawahannya gitu loh ya, emang gini aja, tapi aku pakaikan petticoat kayak gini. Lucu banget sih, asli lucu banget. Ini juga banyak versinya, kayak ada Mona, ada Catching, ada
Xiangling banyak sih, tapi aku suka yang Mona, paling suka yang Mona. Catching bukan, ini Mona. Gue main Genshin cuma main aja, nggak sampai detail. Masa sih sampai nggak familiar sama poni khasnya Mona? Kayak ini khas banget sih kalau menurutku. Kayak kamu sekali lihat Mona tuh kayak lucu banget poninya kayak gini gitu loh. Wih, jadi Mona. Iya. Nah, ikut bootcamp UI UX betul. Besok mulai kelasnya. Kemarin tuh masih kayak belajar mandiri gitu, belum ada kelasnya. Ada 3 chapter, chapter 0, chapter 1, chapter 2. Itu aja kayak menurutku ya, yang aku emang bukan dari background IT tuh agak overwhelmed gitu. Padahal aku baru jalani chapter yang 0, belum chapter 1, belum chapter 2. Chapter 1, chapter 2 itu nanti kayak lebih ke UI UX-nya. Tapi kalau yang chapter 0 itu masih ke kayak pengantar tentang aplikasi, software, segala macamnya kayak gitu. Itu aja aku udah overwhelmed. Aduh, aku takut banget. Nanti kalau ternyata aku tidak bisa memahami materinya bagaimana? Kan aduh, gitu deh pokoknya, aku agak khawatir sih. Tadi aku ngomongin apa ya? Oh iya, besok itu baru mulai kelas pertamanya. Jadi kayak ada apa ya istilahnya itu, kayak ada fasilitatornya gitu. Nanti dia yang jelasin, terus habis jelasin materi sedikit, terus habis itu diskusi untuk tugas-tugasnya tiap chapter kayak gitu. Jadi tiap chapter itu ada kayak tugas-tugasnya gitu. Itu seminggu 3 kali. Jadi makanya aku putusin untuk libur dulu OpenFS sama VR buat beberapa minggu ke depan, karena aku harus adaptasi dulu sama apa kayak laju pemahaman otakku sama laju pengerjaan apa sih tugas-tugasnya nanti itu loh. Jadi kayak aku takut keteteran itu apa ya, terbengkalai, kececeran, aku nggak tahu apa bahasa Indonesia keteteran. Di sana lagi hujan. Iya lagi hujan deras banget. Tapi suaraku kedengeran nggak ya? Takutnya kayak suara aku ketutup sama hujan gitu. Pernah cosplay Loli nggak kak? Pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh. Soalnya aku sudah sadar. Aku sudah sadar diri kalau misalnya aku nggak pendek pertama. Terus wajahku tuh nggak ada imut-imutnya. Kayak imutnya anak kecil gitu loh. Karena aku dari SMP aja wajahnya selalu kalau dilihat dari wajahnya sama kayak apa ya, penampilannya itu selalu dikira 2-3 tahun lebih tua gitu loh. Jadi waktu aku SMP aku dikira anak SMA, waktu SMA aku dikira anak kuliahan, pas aku kuliah dikira sudah kerja, sudah lulus. Jadi ya gitu deh, aku nggak pernah cosplay Loli. Paling muda itu ya yang masih kayak remaja atau dewasa awal gitu loh, atau kayak yang anak-anak SMA kayak gitu-gitu. Itu aku masih cocok deh kayaknya kayaknya ya aku anggap cocok aja sih. Belum pernah dapat Mona, kasihan. Aku juga nggak tahu ya kenapa, tapi sejak patch akhir-akhir ini tuh susah banget loh dapet Mona sama catching. Padahal kalau di patch awal, aku kan main di patch awal, itu kayak D5 pertama orang itu kebanyakan kalau nggak Mona catching gitu kan. Antara dua tuh kan ada Mona catching di loop siapa sama Jane kan, itulah pokoknya. Tapi Mona sama catching itu yang kayak paling pasaran. Aku dapat Mona pertama kali D5, terus pacarku dapat Mona, terus temennya pacarku dapat Mona, terus ada temenku juga dapat Mona. Itu D5 pertamanya tuh kayak hampir sebagian besar orang itu kalau nggak Mona catching gitu loh.
Tapi akhir-akhir ini patch belakangan ini tuh katanya susah dapat Mona atau Kecun, nggak tahu juga sih. Tapi suka nonton apa akhir-akhir ini? Nggak ada sih, tapi kalau misalnya emang kayak bosen terus mumpung agak luang gitu, aku suka nonton YouTube aja sih. Soalnya nggak lama gitu kan. Tapi kalau misalnya bener-bener pingin agak santai gitu, aku nonton Netflix di ruang tengah, kayak ruang tamu ada TV-nya gitu sama adikku. Kadang sampai 1-2 film gitu, tapi random sih, kayak sambil browsing gitu, enaknya lihat yang mana ya, kayak gitu. Nggak ngikuti apa-apa sih belakangan ini. Agak hektik, agak stres juga. Wah, gas masuk IT. Takut. Takut ada sepuh. Wah, mau nami. Iya, kedengeran kok, cuma ada sedikit suara hujannya ya. Tapi ganggu gak sih suaranya? Soalnya aku gak ngerti gimana cara meredam suara suara hujannya. Aku kan ini cuma kamar biasa. Halo Kanal, halo Fahmi. Poninya lucu. Iya, emang poninya kayak gini. Lucu kan? Aku suka banget apa desain wignya Mona itu. Kayak unik gitu. Tapi kayak nggak terlalu aneh juga. Naomi masih di Surabaya. Iya, aku masih di Surabaya, belum kemana-mana. Belum pindah kemana-mana, masih di Surabaya. Kenapa nih? Soalnya Kanal sopan banget di telinga. Emang sopan gimana sih? Aku nggak ngerti deh. Sopan maksudnya kayak suaranya atau cara ngomongnya? Kemarin nggak ada Raiden atau Kokomikan. Kemarin gacha. Aku pingin gacha Raiden, cuman sekitar 1-2 bulan belakangan ini aku jarang main Genshin kan, jadi banyak primo yang hilang. Gak farming primo, jadi kayak aku nggak yakin sih bisa dapet. Cuman kayaknya aku tetap bakal gacha sih. Iya ya, siapa tahu. Aku sih nggak pernah ya sebelumnya dapet di PT rendah itu, belum pernah sama sekali, belum pernah. Jadi jadi minimal itu selalu kayak 80-an gitu. Iya, 80 sampai 90, bener-bener aduh ngeselin banget pokoknya. Di bawah 80 itu pernah sekali waktu gacha Ganyu kemarin. Itu di 76 atau 78 gitu. Tapi kan tetap aja mepet 80. Jadi kayak gak rendah-rendah banget sih. Kan ada tau orang-orang yang di angka 60, bahkan ada yang di angka belasan atau 20-an. Itu kayak gimana sih caranya? Gimana sih cara hoki itu? Kayak tutorial dong bang, cara jadi orang hoki gitu biar gacanya wangi dan PT rendah. Nggak ngerti deh. Aku emang kalau misalnya game gacha itu bau. Nggak pernah wangi banget. Maksudnya dapet sih, kalau dapet sih ya dapet, cuman PT-nya di Guarantee atau di PT yang kayak tinggi banget gitu loh. Di Honkai itu lumayan sih, cuman ya sering double, bener-bener sering banget double. Jadi kalau misalnya aku niat gacha itu malah dapetnya double atau seringnya dapet double. Kalau misalnya emang lagi niat gacha, lagi niat ngejar barangnya atau karakternya gitu ya. Tapi kalau iseng, beneran iseng doang gacanya, seringnya sih dapet. Jadi kayak aku nggak ngerti deh ini maunya MiHoYo gimana sih, nggak tahu guys. Aku nggak terlalu ambil pusing sih, tapi kayak toh aku juga F2P. Aku nggak F2P amat sih, aku pernah yang langganan sebulan itu sih. Kayak nggak F2P amat, cuman ya bukan tipe orang yang pasti top up kalau misalnya ada banner.
tertentu atau yang sering top up atau yang rajin Welkin gitu-gitu sih enggak. Nonton anime yang baru Sono Biskedol wah kok disuruh, oh yang itu ya. Iya aku memang pinginnya nonton itu, cuman aku masih kewalahan sama jadwalku sendiri, jadi kayak aku nggak mau nambah-nambahin apa ya, apa namanya, kegiatan gitu. Dan aku juga tipe orang yang biasanya itu nungguin sampai selesai dulu rilis semuanya komplit baru aku tonton langsung, karena kalau aku satu-satu gitu nggak tahan sih. Aku nggak tahan, jadi aku nunggu sampai selesai terus habis itu aku langsung selesaikan dalam sehari atau 2 hari gitu. Kerja made demi mora. Ya masuk akal sih. Halo Kanao, halo Nabil Ekerman. Kawaii tapi depannya il. Apa maksudnya tuh kawaii? Nobar Jujutsu nggak? Aku sama temenku ada rencana mau nonton sih, antara 16 atau 17. Pokoknya sebelum aku berangkat ke Jakarta, cuman masih belum tahu fixnya gimana. Cantik, halo. Lucu banget waifu gue. Surabaya tuh oleh-olehnya apaan ya? Surabaya itu iya sih, emang nggak ada yang bener-bener khas banget gitu, karena paling versi lainnya itu ada juga dijual di kota lain, tapi yang pasti itu ya yang kayak khas gitu tuh spiku resep kuno itu khas Surabaya, maksudnya biasanya sih sering dijadikan oleh-oleh. Terus habis itu ada almond crispy itu loh, aku nggak tahu ya itu khas Surabaya atau gimana gitu, tapi emang sering dijadikan oleh-oleh sih. Dan sebenarnya itu ada kok toko pusat oleh-oleh gitu khusus dan gede di jalan apa ya? Aku lupa jalannya. Aduh gimana ya, pokoknya ada di jalan besar gitu, sejalan sama Tunjungan Plaza Mall kalau nggak salah ya. Itu toko pusat oleh-oleh besar gitu, bangunannya warnanya biru, tapi aku lupa di jalan apa, nggak tahu deh. Apa lagi ya? Iya spiku, ada lagi kayak spiku lagi gitu. Spiku atau bukan ya? Brownies kalau nggak salah. Ya ada lagi brownies khas Surabaya itu ada juga, tapi aku lupa apa namanya. Tapi ada pokoknya brownies khas Surabaya gitu keywordnya. Apalagi ya, kalau dalam bentuk oleh-oleh itu aku nggak ngerti sih, tapi kalau dalam bentuk makanan ada banyak yang khas Surabaya, cuman aku nggak yakin apakah itu bisa dijadikan oleh-oleh atau enggak. Nah itu dia masalahnya. Bukan sopan sih, cuman suaranya kayak adem aja didengar. Adem. Kenapa ngambil bootcamp UI UX? Soalnya aku tertarik. Terus di apa ya, dari semua bidang tech industry itu aku masih paham kalau UI UX gitu loh. Tapi kalau yang lain tuh udah kayak bye, nggak ngerti, nggak masuk otak udah. Pertama itu aku tertarik di digital marketing, cuman aku sempet kayak ikut free class gitu kan, nggak masuk di otakku sama sekali. Aku nggak tahu aku yang bodoh apa gimana, tapi aku nggak merasa bodoh, cuman pokoknya nggak masuk, beneran nggak masuk di otakku, kayak nggak ada pintunya gitu loh, kayak kalau misalnya ada, kalau otak itu rumah ya, itu nggak mau dibuka gitu loh. Udah pokoknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngebahas UI UX sama pacarku gitu kan awalnya, akhirnya tuh aku lama-lama kayak tertarik gitu, karena aku paham terus kayak kok menarik ya, kok kelihatannya asik gitu. Terus habis itu aku tertarik buat belajar juga, dan semoga aku bisa benar-benar menguasai apa ya, paling nggak kayak dasarnya gitu loh. Jadi kan nanti aku bisa bikin portofolio, terus habis itu nanti dari portofolio itu bisa
apa ya, dijadikan kayak apa ya, bahan untuk lamar kerja. Ya gitu deh pokoknya. Intinya awal tertariknya tuh karena beberapa kali, nggak beberapa kali juga sih, kayak lumayan sering kali ya kalau misalnya dibandingin topik IT lainnya itu UI UX gitu sih yang paling sering dibahas sama pacarku. Terus yang paling masuk, yang paling bisa masuk ke otakku tuh cuma itu. Coba tes suara Mona. Gak bisa. Aku nggak bisa voice acting. Maksudnya kalau harus meniru suatu karakter tertentu itu agak susah sih. Kalau misalnya ekspektasinya itu harus mirip banget gitu. Notice me senpai. Halo. TikToknya apa kak? Bisa buka langsung di link di bioku, di link tree-nya itu nanti ada kok, ada link ke TikToknya. Atau kalau misalnya kamu mau ngetik ya nggak bagus, itu sama kayak Instagramku, username Instagramku @naomi.hasegawa27. Kapan nikah? Antara 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, ya doakan aja. Berharapnya sih 3 tahun lagi bisa menikah, semoga. Hai kak, halo. Apa, gimana nih bacanya? Maca your love. Happy Sunday kak Nao. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday semua. Apa nih? Jangan bilang kok kayaknya ada penelitian copot. Serem banget. Iya beneran kan. Copot dong. Hampir aja ketusuk. Gede banget loh. Nanti pasang lagi deh. Nanti aja. Susah soalnya pasangnya. Halo Kanal, halo. Halo. Channel Candy Cure selalu ada menitnya atau pas ada event khusus doang? Jadi Candy Cure itu apa ya, kayak seasonal gitu loh. Misalnya nanti kalau musim-musim Valentine's Day nanti bikin event Valentine's Day. Nanti kalau misalnya ada Natal, musim-musim Natal gitu, nanti ada event Christmas kayak gitu. Jadi nggak setiap hari gitu loh, seasonal ya, kayak event gitu sih. Seneng banget di notice. Cingur, oh iya, apa sih rujak cingur ya itu, tapi aku belum pernah nyoba sih, jadi aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti rasanya kayak apa. Khasnya Surabaya itu panasnya. bener banget, panasnya tuh kayak nggak masuk akal, beneran nggak masuk akal. Pusat oleh-olehnya Rudi gede kak. Oh iya, sambal Bu Rudi itu kayak semua orang itu kalau ke Surabaya kalau suka pedas kayak diwajibkan bawa pulang itu pas balik dari Surabaya. Kalau suka pedas itu recommended sih, walaupun aku sendiri nggak suka pedas, tapi sebenarnya beberapa makanannya aku suka sih. Boleh tuh makan di sana, terus habis itu coba lihat apa namanya, oleh-oleh yang dijual di sana gitu boleh banget sih. Iya bener. Hai Muna-chan, hai. Kue Tugu Pahlawan. Oh iya bener, itu namanya yang tadi kayak apa sih? Aku tadi bilang brownies khas Surabaya itu kue Tugu Pahlawan atau brownies Tugu Pahlawan gitu. Jadi kayak di packagingnya, di kotaknya nanti itu ada apa? Lambang. Ada lambang khas Surabaya, suro dan boyonya gitu, patungnya gitu. Gimana sih kalau aku belibet ya? Itu pokoknya gitu deh. Kalau misalnya dicari Google pasti nanti ketemu. Kalau mau nanya kenapa ikut bootcamp UI UX, tadi sudah tak jawab. Tapi kalau kenapa ikut bootcampnya, karena aku kan lulusan psikologi dan umumnya kan jadi HR atau HRD gitu kan. Cuman aku ngerasa nggak ada passion di situ, kayak bukan nggak ada passion sih, tapi kayak
apa ya, bayanginnya aku harus kerja di bidang itu aja kayak udah malas gitu loh, nggak ada minat sama sekali. Nah ya, kayak nggak ada minat, nggak bener-bener berminat gitu loh, hanya karena aku lulusan psikologi masa aku harus maksain diri kerja di situ gitu kan. Jadi apa namanya, aku pikir-pikir lagi, apa aku kayak pindah haluan gitu. Nggak pindah haluan juga sih, UX research masih ada hubungannya sama psikologi gitu ya, dikit-dikit lah. Terus aku abis apa ya, kayak cari-cari juga, baca-baca juga gitu, kalau misalnya berkarir di bidang tech industri itu kayak cukup menjanjikan gitu loh untuk kedepannya. Jadi ya udah, kenapa enggak. Tapi karena aku kayak noob banget ya, noob banget, bener-bener noob banget, karena backgroundku bukan IT, jadi makanya aku ikut bootcamp. Dan di bootcamp ini tuh noob friendly sih, jadi kayak emang apa ya, targetnya itu nggak cuma orang-orang yang ingin mendalami dan sudah punya background IT, tapi untuk orang-orang yang benar-benar baru banget mau terjun gitu loh. Dan ya syukurlah sejauh ini masih apa ya, kayak bisa aku ikuti, nggak bukan gitu sih, apa ya, gimana ya, materinya tuh emang beneran noob friendly gitu, newbie friendly gitulah pokoknya, nggak kayak Genshin, nggak newbie friendly. Kayak gitu sih. Soalnya kalau saya cuma belajar sendiri, aku takutnya itu kayak nggak dianggap valid gitu loh pengalamannya. Atau misalnya bikin portofolio sendiri tanpa ada apa ya, kayak pernah sertifikat belajar gitu loh. Biasanya kan di Indonesia kan yang lihat sertifikat apa ya, nggak, iya apa gimana ya, aku kok bingung sih ya ngomongnya, aduh kayaknya belum makan nih jadi kayak aduh, tapi semoga kamu paham ya, aku bener-bener bingung ini ngomongnya gimana. Halo kak, halo. Dulu kuliah jurusan apa emangnya? Aku psikologi. Nggak terbalaskan. Maksudnya nggak terbalaskan apa nih? Apa komenku di atas nggak masuk ya? Perasaan tadi yang ini nggak sih, kalau ke Surabaya itu panasnya, viewer accountnya ngebug sih. Masa sih? Aku nggak ngerti sih. Asli apanya nih yang asli? Asli apa rekaman? Rekaman apanya yang rekaman? Masih di Candy Cure. Aku tuh sebenarnya sudah apa namanya, sudah sempat mau ngomong, sudah ketemuan gitu mau ngomong gitu kan, tapi di stop sama Koju. Udah aku tahu kamu ngomong apa, kamu gak usah ngomong. Lah terus aku bingung, lah berarti ini aku sudah menyatakan aku keluar atau belum? Ya masih nggak jelas sih. Oh ternyata chatnya masuk telat sepertinya. Emang suka delay gitu kok, dan aku kan sambil baca sambil jawabin satu-satu, jadi kayak kudu sabar ya. Aku kan jawabnya itu nggak selalu cepet juga, kadang ada yang jawabannya panjang, jadi kayak ya udah gitu deh. Kak sebut namaku dong. Rio_R.A.69. Ini namanya yang Rio atau RA nya atau 69? Hujan KC berasa banget. Iya hujan terus di sini. Nggak, namanya nggak bisa bilang cantik atau manis, kos manis dan cantiknya udah dicampur. Hah? nggak nama ya nggak bisa bilang. Aku gimana sih, nggak nama, kok aku bingung sendiri ya bacanya, kayak langsung otakku error gitu. Nggak nama ya nggak bisa bilang cantik atau manis, kos manis dan cantiknya udah dicampur. Aku bingung, sorry, so lagi in my location, permisi ya, thank you udah join. Ini cosplay apa kak? Cosplay Mona, seperti judulnya, cosplay Mona pakai caption. Ini lagi bahas apa ya kak? Telat masuk soalnya, random sih, kalian tanya apa aja aku omongin, aku jawab. Tanya aja guys, beneran tanya aja, karena kalau misalnya nggak ada yang tanya, aku matiin. Nah tadi aku
Biasanya kalau aku live itu cuman kayak ngabarin aku tadi tuh habis ngapain, terus rencananya mau ngapain, terus kayak ya kayak pemberitahuan apa gitu sih, cuma ngasih tahu aja. Materinya no friendly, nggak kayak Genshin sih ya. Kayak Honkai juga, Honkai itu sangat tidak newbie friendly. Suara apaan tuh? Hujan ya? Iya, lagi hujan di sini. Hujan lumayan deras. Halo kak, apa kabar? Capek, tapi baik. Tapi capek dan stres. Kamu capek dan stres juga? Kita sama. Di stop duluan sama Pak Manajer. Iya. Itu backlight ungunya pakai apa? Ada lampu RGB warna gini. Nah kayak gini guys. Kenapa nggak jadi model aja atau konten kreator gaming? Pertama, kalau jadi model tinggiku tuh nggak cukup. Minimal itu 170, umumnya 170, malah ada yang minimal 175. Dan aku tuh cuma 163 atau 165 gitu pokoknya. Ya gitu deh. Kalau tapi itu kan model kayak catwalk, model runway, atau kayak model brand gitu-gitu kan. Intinya sebagian besar sih yang harus nunjukin seluruh badan itu 170 minimal atau 175. Tapi kalau misalnya kayak model yang lain, kayak mungkin model iklan gitu ya, atau model MUA atau model apa gitu, nggak tahu ya. Kayak aku nggak ngerti caranya menuju ke sana. Aku nggak ngerti. Jadi ya udah. Konten kreator gaming, pertama aku bukan gamer. Aku suka main game, tapi bukan game-game kompetitif gitu loh. Bener-bener game cuma untuk have fun aja. Dan aku nggak ada equipmentnya, aku nggak punya PC. Terus laptopku ya cuma cukup untuk buat main game biasa aja, sama kayak bikin dokumen gitu-gitulah. Pokoknya bukan untuk gaming, nggak cocok kalau untuk gaming gitu. Terus juga ya intinya kayak nggak ada equipment yang memadai aja sih. Sebenarnya pingin sih kayak lagi main Genshin gitu, terus ya udah ngebacot aja gitu sambil di live stream gitu kan. Cuman ya nggak ada equipmentnya, jadi mau gimana dong. Jadi misalnya kayak gini ya kan, aku sebenarnya suka ngebacot gitu loh kalau misalnya main game, kayak bener-bener random banget reactionnya, atau kayak ngomong random terus mukanya aneh-aneh lah pokoknya kalau aku main sendiri. Cuman ya udah nggak ada equipmentnya, jadi ya udah mau gimana dong. Dan juga fokusku kan cosplay, jadi misal pun ada uang pun selalu aku alokasikan ke cosplay gitu loh, bukan ke equipment gaming atau equipment live stream gitu-gitu sih. Ikut event cos kapan kak? Setahu aku di Surabaya belum ada sih event cosplay lagi dalam waktu dekat. Misalnya ada pun biasanya tuh kayak event-event kecil aja di mall-mall yang bukan mall besar juga. Jadi kayak aku kurang suka aja sih sama lokasinya, jadi aku belum pernah datang ke event selama pandemi, karena juga agak takut juga sih, takut kena gusur. Kayak event yang waktu itu di Malang. itu lawak banget sih. Cantik banget jadi Mona, makasih. Kenapa kemarin pacaran ke 4 hari? Kamu masa aku harus ceritain lagi, capek. Pokoknya kenapa, karena singkatnya aku nggak suka pacaran. Loh, terus kalau nggak suka pacaran kenapa diterima kak? Soalnya aku nggak tega nolaknya. Aku nggak ngerti nolaknya gimana, jadi aku terimanya. Tapi akhirnya setelah 4 hari aku putusin. Kayak gitu deh, kayak nggak tahan aja gitu loh. Bukan nggak tahan sama orangnya sih, tapi kayak kalau aku nggak ngerti ya kalau di zaman kalian gimana. Siapa tahu kan kita beda umur, beda generasi, beda zaman gitu kan. Maksudnya kalau di SMP ku, anak-anak di sekitar di SMP ku waktu itu, ini kan ceritanya waktu SMP kan, itu yang pasti SMS tiap hari,
setiap saat. Terus kalau misalnya mau AFK itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Terus habis itu kalau pulang sekolah harus pacaran gitu. Terus habis itu uh, pokoknya kayak bener-bener seluruh waktumu itu cuma untuk pacarmu gitu loh. Padahal waktu SMP itu aku ini kan lagi suka-sukanya sama K-pop kan. Jadi kayak aku pulang sekolah tuh buat fangirling. Kalau misalnya aku nggak bisa balas SMS-mu dengan cepat, ya mohon maaf gitu kan. Jadi kayak aku nggak mau gitu loh, kayak ternyata pacaran gini-gini aja. Terus kayak aku merasa nggak ada asiknya, aku nggak enjoy aja sih. Jadi akhirnya aku minta putus gitu. Ya namanya juga masih SMP bocil gitu kan, tahu apa sih soal pacaran. Ya kan, makanya udah kalau masih bocil tuh nggak usah mikirin pacaran ya, udah nggak usah buang-buang waktu rasanya. Cie mau pamit dulu ya, mau nguli di Genshin. Oke, thank you udah join. Coba jadi YouTuber. Nah itu dia, aku nggak tahu kontennya apa. Aku kurang bisa ini sih, kurang kreatif kalau misalnya mikirin video sebenarnya. Dan itu lagi nggak ada equipmentnya. Sebenarnya bisa sih pakai apa yang ada, cuman kayak nggak terlalu berminat aja sih. Iya, aku lebih suka bikin foto gitu, maksudnya kayak ngekonsep foto shoot kayak gitu sih. Lebih ke foto daripada video kalau aku. Even di Malang lawak emang. Kan kalau yang tinggal di Malang pasti tahu. Bisa semangatin buat besok Senin kerja. Semangat yang besok kerja, semangat besok Senin, semangat semangat semangat. Ada rencana hijrah ke Jakarta. Nanti kalau misalnya sudah selesai bootcamp nih, terus habis itu kayak portofolio juga udah cukup untuk ngelamar kerja. Intinya nanti kalau sudah berniat ngelamar kerja, aku carinya yang di Jakarta sih, atau Surabaya, pokoknya antara dua kota itu. Mana bahas IT-nya dek? Apa? Bagaimana? Ketat juga ya anak-anak SMP. Iya makanya itu. Jadi itu kan pertama kali aku pacaran, aku nggak ngerti gitu kan kalau misalnya pacaran tuh harus kayak gini gitu. Jadi kayak kalau tahu gini aku nggak mau pacaran. Pokoknya kayak gitu deh. Nah baru setelah kuliah pacaran yang beneran sudah dewasa gitu kan, sudah tahu harusnya tuh kayak gimana, pacaran itu apa, tujuannya dari pacaran itu apa, kayak gitu-gitu. Terus kayak batasannya bagaimana, ya lebih enjoy, lebih nyaman. Dan aku udah merasa kayak aku udah cocok, sudah siap untuk gelasnya jatuh guys. Ya, kayak gitu sih ya, gitulah pokoknya. SMA itu juga pernah pacaran sama pacarku yang sekarang. Jadi ini pacaran yang kedua kali sama orang yang sama. Itu waktu SMA itu juga sama, kayak bukan karena dianya sih sebenarnya, lebih santai ya, lebih enjoy. Cuman tetap nggak nyaman aja gitu loh, kayak masih belum pingin terkekang. Nggak dikekang juga sih sebenarnya. Belum pingin ada komitmen gitu loh ya, gitu sih. Sudah kayak main game MOBA apa ini, event Malang. Kameranya bening pakai HP apa kak? Ini aku pakai iPad 5. Hai, halo yang baru join. Tadi Mutiara Yoga kok ikut event cosplay, emang di mana? Lah, nggak tahu. Kok tanya aku nggak tahu. Aku beberapa hari ini nggak buka IG loh, kayak cuma untuk ngepost bentar sama live kemarin, tapi abis itu udah nggak aku buka lagi, kayak nge-scroll gitu. Aku nggak tahu pada event. Bisa coding kak? Kan ribet, nggak bisa, makanya aku ambilnya UI UX karena aku nggak bisa coding, nggak masuk otakku.
Emang kamu orang mana kak? Aku orang Surabaya, lahir di Surabaya, besarnya di Surabaya, tapi aku bukan orang Jawa pasnya. Aku orang Batak, tapi nggak bisa bahasa Batak ya, jadi jangan expect aku bisa bahasa Batak. Ada apa dengan event di Malang? Jadi guys, aduh gimana ya, aku nggak benar-benar paham full kronologinya kayak gimana, karena aku cuma baca apa yang ada di Facebook gitu kan. Jadi suatu ketika ada 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 sekelompok orang yang mau bikin event di Malang gitu kan. Nah, tapi sudah apa ya, kayak izinnya itu nggak jelas gitu loh. Akhirnya pas hari H didatengin sama petugas, bener-bener apa namanya, petugasnya nggak cuma satu dua orang, bener-bener beberapa orang gitu, dan ngebubarin acaranya, literally dibubarin. Mereka naik ke panggung kayak GS gitu ya, kayak gestar, terus habis itu dibubarin, benar-benar dibubarin. Padahal itu tuh baru mulai beberapa jam kayaknya eventnya ya, kalau nggak salah ya, kayak belum 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 setengah event bahkan, karena apa namanya, lomba cosplay, lomba jesongnya itu juga belum belum jalan. Jadi akhirnya ya drama lah, jadi drama lah jelas. Maksudnya kalau izinnya dari awal udah nggak jelas, kenapa tetap maksain bikin event gitu loh. Akhirnya kan yang rugi banyak pihak juga, kayak orang-orang yang sudah bayar untuk stand, buka stand, orang-orang yang bayar biaya lomba segala macam, karena pada akhirnya tidak di refund guys, sama sekali nggak ada refund. Lawak kan, maksudnya gini loh. Dan mereka itu alasannya karena ini tuh sesuatu yang tidak diduga gitu. Nah, tidak diduga gimana, sudah jelas kalau misalnya apa namanya, izinnya tuh nggak jelas gitu kan. Sudah jelas izinnya nggak jelas, mantap. Sudah jelas apa ya, belum ada izin yang jelas gitu loh. Nah, mereka tetap maksain event. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau otaknya jalan sebenarnya harusnya kepikiran, wah ini izinnya belum jelas loh, boleh apa enggak, kayaknya kita pending dulu ya eventnya daripada nanti dibubarin terus merugikan banyak pihak. Kan logikanya gitu. Enggak dong. Tetap digas event gitu. Akhirnya ya karena banyak pihak yang dirugikan segala macem, akhirnya drama besar di Facebook. Kalau misalnya kalian main Facebook gitu. Coba kalau misalnya cuma apa ya, mungkin kayak eventnya gratis, habis itu nggak ada orang-orang yang buka stand, atau kalau mau buka stand gratis gitu, walaupun nggak mungkin ya. Terus lomba-lombanya nggak perlu bayar. Intinya kayak kalau nggak sebanyak itu pihak yang dirugikan, maksudnya yang rugi itu paling cuma EO-nya aja gitu. Mungkin nggak bakal drama sebesar ini sih, paling cuma kecewa aja gitu loh. Kayak event yang di Jakarta itu kan, kecewa aja karena harus batal eventnya, terus habis itu nggak boleh cosplay segala macam, sampai cosplayernya pindah ke mall lain, terus diusir, terus pindah segala macam kayak gitu kan. Coba kalau misalnya yang event di Jakarta itu juga merugikan banyak pihak, benar-benar kayak lombanya itu juga bayar, terus tiket masuknya ada, mungkin bakal drama besar juga kayak yang di Malang itu. Nah, sorry, bisa tolong lihat full body-nya sambil berputar kalau tidak merepotkan ya. Tadi sudah. Telat join nih kayaknya. Nanti aja ya. Jadi ada seseorang membajak event. Nah, kalau yang soal ini, orang yang bermasalah di balik eventnya, kayaknya aku nggak pengen cerita deh. Karena takutnya nanti kayak mencemarkan nama baik gitu. Terus nanti aku dituntut. Aduh, nggak mau deh. Coba kamu pakai bahasa Surabaya kak. Bahasa Surabaya itu gimana ya? Yang ada aksen sih. Jawa Surabaya gitu ya, aku nggak bisa. Kalau kalian kasih kalimatnya, maksudnya kalimat bahasa Jawa gitu, langsung bahasa Jawa Surabayaan gitu, mungkin aku bisa ngomongnya pakai aksen Surabaya, tapi nggak aksen ya, medok.
Mendoknya Surabaya aku bisa, tapi kalau misalnya disuruh mikir sendiri kalimatnya aku nggak bisa, karena aku nggak biasa ngomong bahasa Jawa atau bahasa Surabayaan, aku nggak biasa. Aku biasa ngomong bahasa Indonesia kayak gini, jadi aku nggak bisa. Walaupun aku lahir dan besar di Surabaya, tapi aku nggak bisa ngomongnya. ah sus halo halo Alexan Rio Zilni, namanya agak susah ya, digerebek. Iya sih, istilahnya juga digerebek sih, digerebek terus habis itu dibubarin, bye bye. Terus sampai meme-nya itu banyak banget kayak, wih GS-nya keren banget guys, padahal itu ya petugas. Petugas naik panggung terus habis itu pegang mic gitu fotonya. Terus dia bikin meme kalau misalnya itu GS-nya, marahin panitianya. Nggak kenal panitianya, kalau nggak salah panitianya itu anak SMA gitu kan. Ya itu juga kasihan sih merekanya. Aku rasa mereka tuh cuma ngikut perintah aja gitu loh, ngikut apa ya, ya percaya aja gitu loh dengan orang yang bermasalah ini, satu orang yang bermasalah ini. Jadi ya begitulah. Terus habis itu ada drama soal GS-nya juga. Kan aslinya awalnya ada Azula sama Kururin, tapi yang akhirnya datang tuh cuma Azula, yang Kururin nggak jadi. Alasannya kenapa kalian coba cek di Facebooknya aja, itu udah dijelasin secara lengkap sih kalau menurutku ya, dan aku agak lupa juga jadi aku nggak ngerti jelasinnya gimana. Logikanya mereka yang penting cuan, yang penting ini nih, yang penting target sudah tercapai, ya enggak sih. Jadi target uangnya maksudnya, stand-standnya sudah pada bayar, terus habis itu lomba-lomba ada fee-nya kan, ada suruh bayar gitu kan kalau ikut lomba, mungkin sudah memenuhi target. Jadi kayak gitulah pokoknya, agak keterlaluan sih. Tapi aku nggak tahu ya kalau yang kan GS-nya jadi Azula doang. Aku nggak ngerti apakah dia sempat ada masalah juga apa gimana, aku nggak tahu, aku kurang tahu apakah sempat ada masalah di pembayaran atau apa namanya, kayak apa sih, kayak treatmentnya gitu. Aku nggak tahu, kayaknya dia nggak bahas juga deh. Jadi kalau nggak bahas sih biasanya nggak ada masalah ya, semoga. Cosplay Mona Lisa. Kalau Mona Lisa gini, terus nggak ada alisnya tapi. Baru kali ini dengan orang Batak, suaranya sopan kak. Banyak yang ngomong kayak gitu sih. Justru karena aku ngomongnya kayak gini, jadi kayak banyak orang itu yang nggak percaya kalau misalnya aku orang Batak. Tapi nggak tahu ya kenapa. Karena mama papa aku juga nggak ada kayak aksen khas Bataknya gitu loh. Walaupun mamaku bisa bahasa Batak, terus emang merantau dari Sumatera gitu loh. Tapi kalau ngomong bahasa Indonesia ya kayak gini, nggak ada Batak-Bataknya gitu gimana. Terus nggak keras juga suaranya atau yang gimana, yang khasnya orang Batak itu juga enggak. Jadi ya udah, kalau misalnya kan apa itu kan tergantung kebiasaan dan apa yang didengar, yang biasa didengar di rumah kan. Jadi kalau misalnya orang tua aku kayak gitu, ya udah, mau apa dong. Kadang itu pernah tuh dulu tuh kayak dijulitin dosen dong. Jadi ada dosenku itu yang orang Batak juga kan. Terus habis itu pas tahu kalau misalnya aku orang Batak tapi nggak bisa ngomong bahasa Batak, dia tuh bilang aku Batak KW. Terus habis itu kayak ngomong gini, orang Batak macam apa nggak bisa ngomong bahasa Bataknya. Terus kayak lah, terus kalau aku nggak bisa ngomong Batak berarti aku bukan orang Batak. Terus kalau gitu aku orang apa dong? Cuma manusia biasa tanpa ras gitu kali ya, nggak tahu deh. Aku Jawanya Malang kak. Oh, itu kostumnya bikin, beli apa sewa kak? Ini sewa. Aku lebih sering sewa sih akhir-akhir ini, karena bisa memotong ongkosnya. Bisa memotong modalnya kan kecil gitu loh, dan aku akhirnya bisa sering cosplay karena modalnya kecil. Kalau misalnya aku beli terus modalnya tuh gede banget guys, beneran gede banget, bisa sampai 2 juta. Padahal nggak ada event gitu kan.
Kalau misalnya ada event terus habis itu aku bisa pakai ke event, mungkin masih oke lah, aku masih mau ngeluarin uang sebanyak itu gitu loh. Toh juga bisa dipakai berkali-kali karena event gak cuma sekali kan. Kalau sebelum pandemi itu ada beberapa event, biasanya satu kostum itu aku pakai ke 2 sampai 3 event. Maksimal 2 sih biasanya. Terus habis itu aku photoshoot di studio, terus habis itu aku bikin konten gitu-gitu kan. Terus baru aku jual. Tapi kadang nggak ada event, jadi kayak rasanya tuh rugi gitu loh kalau beli kostum. Sering beli kostum maksudnya, jadi aku beli kostum ya sekali aja gitu. Dan yang apa ya, yang pasarnya juga banyak orang yang minat gitu loh untuk untuk karakternya ataupun untuk sewa gitu. Jadi kalau misalnya aku beli kostum tuh nanti mau aku sewakan juga gitu. Tapi ya gitu, harus ngeliat pasarnya dulu, banyak yang minat apa enggak gitu. Kalau misalnya enggak banyak yang minat, ya aku enggak beli. Karena kayak rugi banget, serius rugi banget, habis 2 juta hanya untuk konten digital dan gak bisa dipakai ke event tuh kayak sayang banget sih. Mungkin yang ngerti perasaan kayak gini tuh cuma yang cosplayer kali ya. Kayak rugi rugi aja gitu, karena uangnya gede banget guys, 2 jutaan loh. Di cancel karena masalah tiket kereta. Oh ini yang kururin ya. Oh iya, karena transportnya itu agak agak nggak jelas, apa mereka nggak mau bayar apa gimana gitu deh. Aku agak lupa sih. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu ceritanya kayak gimana, coba coba ini cek Facebooknya Kururin aja gitu. Tapi aku nggak tahu ya itu di publik atau di friend only, aku nggak ngerti. Kapan cosplay Kokomi? Mungkin bulan depan karena kostumnya sudah OTW ke rumahku, jadi kayak mau sekalian untuk katalog persewaan juga sih, mau aku foto juga kayak gitu-gitu. Kalau klan Uchiha punya saringan, kalau klan Ciregar apa no? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Kayaknya emang aku Batak KW deh guys. Aku nggak tahu banyak soal budaya Batak dan aku sendiri juga nggak bisa bahasanya. Marahin dosennya nal. Terus habis itu juga nilaiku nggak bagus-bagus banget di matkulnya dosen itu. Ada aku ngulang dong, ngulang nggak ya, iya ngulang aku. nggak nggak harus ngulang sih sebenarnya, aku cuma dapat B atau BC gitu. Dan aku tuh punya prinsip minimalnya tuh harus AB. Jadi waktu ada semester sisipan, jadi kayak waktu libur itu tuh diadain semester pendek pendek banget pokoknya, itu buat anak-anak yang mau ngulang-ngulang gitu, biar nggak makan apa ya, nggak makan SKS di semester yang beneran gitu loh. Jadi dibikin semester sisipan, aku ngulang di situ, untungnya jadi AB sih. Yay, soalnya beda beda dosen juga. Halo 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 yang baru join ini. Udah habis. Your first female anime crush siapa ya yang pertama? Kalau karakter aku bingung. Tapi pokoknya kalau crush di sini konteksnya tuh yang kayak suka banget 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 itu ya. Sampai aku berdedikasi untuk cosplayin dia. Terus habis itu versi-versi lainnya juga itu Karuta Roromia itu karakter pertama aku cosplayin juga. Terus habis itu pas tahu kalau misalnya dia banyak versinya, kayak kostumnya tuh macam-macam, ada yang maid, ada yang pas pakai apa sih mode kerjanya gitu. Terus habis itu seifukunya, terus habis itu ada baju olahraganya juga kayak gitu-gitu kan. Aku tuh bener-bener pingin bisa cosplayin semuanya, tapi karena waktu awal-awal itu kan masih SMA ya, jadi uangnya juga nggak banyak sih. Akhirnya setelah 2 tahun setelah 2 tahun aku udah nggak mood lagi. Aku udah nggak mood lagi, terus kayak jatuh cinta sama karakter yang lain gitu. Tingkatkan nilai di kuliah itu gimana kak? Ini maksudnya gimana nih? Nilai itu kan ada IPS, IPK, ya pokoknya gitulah. Bukan nih. Iya kan ada IPS, IPK, terus habis itu
ada nilai per mata kuliah, ada nilai per ujian, per tugas, kayak gitu kan. Maksudnya nilai yang mana? Maunya Sasuke punya Susanoo, Enrai dan Shogun juga punya Susanoo. Oh, apa mereka dari klan yang sama? Aduh, aku nggak nonton Naruto, nggak ngerti. Tapi harusnya udah nggak dari klan yang sama lah. Udah aku capek nih ngomongnya. Jam berapa nih? Jam 9 lebih 11 menit. Aku udah live berapa lama ya? Masa belum 1 jam sih? Oh, sudah mau sejam ternyata. Ini 3 menit lagi, ini sejam. Oh, sudah pas berarti. Sudah pas, habis ini selesai. Asal aku selesai sekarang aja deh. Yaudah, aku mau makan guys. Thank you semua yang udah join. Dadah.